Oke, halo, selamat malam Kenzi. Hai, suaranya Miss maksud nggak ya Kenzi? Minta izin dulu. Gimana? Minta izin dulu sebentar. Sebentar. Oh, oh ya, boleh, 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 boleh silakan. Izin dulu nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan sudah, ini ya, bilang ya sama diaktifkan kameranya ya Kenzi ya. Soalnya tempat Miss hujan deras agak kurang kedengeran sedikit, oke? Oke. Oke, boleh silakan.
Oke, udah selesai ya. Kemana tadi Kenzi? Toilet. Oh, ketahuan. Oke, nggak apa-apa. Boleh silakan. Kalau mau izin gitu aja, bilang aja. Dan tadi tempat Miss tuh agak kurang kedengeran ya suaranya ya. Baru hujan deras, makanya agak nggak kedengeran. Tadi Miss sempat chat tuh di kolom chat Zoom-nya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai dulu aja ya Kenzi untuk pelajaran kita hari ini. Karena kebetulan tadi waktunya sudah kita gunakan sebentar. Jadi nanti biar waktunya masih cukup ya. Oke, Kenzi hari ini kan long weekend nih. Tadi di rumah aja atau gimana? Dijawab sama Kenzi, oke. Tadi di rumah aja tuh pergi-pergi Kenzi. Dia Di rumah aja. Oke, besok sekolah nggak? Libur nggak besok? besok enggak. Besok libur ya, berarti sampai Minggu dong. 4 hari liburnya ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin baru masuk sekolah lagi, betul? Jumat enggak libur. Oh, Jumat nggak libur. Sekarang hari apa sih? Sekarang Kamis kan? Berarti Jumatnya nggak libur janjinya. Enggak. Oh gitu. Oke, berarti besok masuk ya. Oke, yaudah kalau gitu. Nah, Kenzi, hari ini nanti kita lanjut dulu ya. Kemarin terakhir itu kan di hari Minggu Kenzi sudah belajar clone. Masih ingat nggak clone itu apa kemarin? Belum itu. Clone itu apa ya? Ingat nggak? Eh, Enggak. apa? Ganda. Iya, pinter. Menggandakan ya. Atau menduplikat juga boleh menggandakan atau menduplikat sprite ya. Jadi dia bisa memperbanyak atau menggandakan dirinya sendiri. Betul, itu untuk deskripsi dari clone. Nah, nanti untuk hari ini, Kenzi lanjut dulu materi selanjutnya di pertemuan ke-31 ya. Ada yang namanya variabel lokal dan global. Ingat, variabel kan udah kita pelajarin ya di modul sebelumnya. Variabel kemarin apa, Kenzi? Di modul sebelumnya tuh. Variabel artinya apa sih? Sebelumnya Apa? Variabel bisa diibaratkan sebagai tem tas. iya betul pintar. Tas boleh, tempat boleh, mangkok, wadah ya untuk menyimpan suatu nilai pintar. Jadi variabel itu ya. Ya masih ingat semua Kenzi sip. Nah, untuk hari ini nanti kita belajar variabel cuman ada dua istilah baru nanti ada variabel lokal dan variabel global. Seperti yang disampaikan kemarin, kalau variabel kan emang basic knowledge ya atau memang perintah dasar yang harus Kenzi tahu ya. Kalau besok misalkan Kenzi sudah nggak di visual programming ya, sudah melanjutkan di coding yang lain, misalkan bahasa pemrograman Python atau HTML atau Java atau yang lain-lain. Nah, itu juga pasti ada yang namanya variabel. Nah, untuk secara lebih lanjutnya, nanti ada yang namanya variabel lokal dan variabel global. Apa bedanya kedua variabel ini, Miss? Kalau sama-sama variabel, nah nanti baru kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, kalau gitu Kenzi sudah ready untuk dimulai dulu kelasnya hari ini? Udah. Udah ya, kalau gitu seperti biasa sebelum kita mulai kelasnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup. Oke, Miss izin masuk ke teori dulu ya, baru nanti kita masuk ke soal-soalnya. Ingat Kenzi, seperti yang sudah Miss sampaikan sebelumnya, kita udah masuk di 2 modul terakhir kan? Nah, ini justru tugas-tugasnya nggak terlalu banyak, cuman Kenzi lebih banyak praktek untuk melengkapi kode-kode rumpang dari sebuah project, gitu kan. Jadi lebih enteng atau lebih apa ya, lebih mudah lah istilahnya ya untuk penyelesaian tugas-tugasnya gitu. Jadi nanti yang penting Kenzi paham dulu apa perbedaannya variabel lokal dan variabel global. Miss izin untuk mulai dulu ya untuk teorinya ya Kenzi ya. Nih, di modul 6 pelajaran kedua atau di lisan 31 ini berarti 6 lisan terakhir ya Kenzi ya sebelum kita graduation ya. Nah, ini nanti ada materi variabel lokal dan global. Kemarin ya, kalau Kenzi masih ingat, kemarin kan kita belajar apa itu clone-nya. Betul, tadi klien Kenzi sudah sampaikan clone itu gandakan atau menggandakan diri. Untuk yang ini, nanti Kenzi coba lihat di sini ada 2 gambar Kenzi. Menurut Kenzi, ini gambar apa sih? Hubungannya apa gambar ini sama gambar ini? Menurut Kenzi apa? Hubungannya Nih, di mana kalian merasa paling bahagia? Tuh, dari antara kiri sama kanan.
Kenzi lebih bahagia di mana nih? Di bawah pohon kelapa minum air kelapa atau membawakan berita? Lebih chill yang mana? Lebih suka yang mana, Kenzi? Coba. Nah, oke. Lebih suka yang ini dong ya, santai kita ya. Minum air kelapa di bawah pohon kelapa. Nah, karena apa? Nanti ada kaitannya nih, Kenzi. Ada project kelapa nanti yang akan kita kerjakan seperti itu. Apa? Miss, Kenapa? nanti yang nomor satu itu kelapanya itu mirip Mm-mm. ya. Nanti yang nomor satu kelapanya mirip yang pas level satu kelapanya jatuh. Tapi diputarin aja ya. Iya betul, kayaknya udah lihat ya. Sudah membuka tadi ya, pintar. Betul, tadi ada ini yang kita kerjain nanti di level 1 itu ada betul kelapa jatuh dari pohon kelapa. Cuman itu kan dia minta untuk lebih dibuat realistis. Kalau kemarin kan kita buatnya cuman kelapanya jatuh 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 gitu doang kan. Dia ngeklon jatuh jatuh, cuman belum ada gerakan memutarnya. Kalau kelapa jatuh di real life ya atau di dunia yang nyata itu kan pasti dia ada gerakannya memutarnya. Betul, Kenji tadi udah lihat ya. Nanti di projectnya kita buat gerakan antar kelapanya itu saling berputar. Cuman kan masing-masing ya. Nggak mungkin kelapanya jatuh tapi gerakannya sama semua. Nah, itu mustahil ya. Mungkin gerakannya akan berbeda-beda. Betul, Bintang. Nah, di sini nanti kita review dulu, Kenzi. Materi minggu lalu sudah disampaikan ya. Tadi clone itu apa? Clone itu untuk menggandakan atau memperbanyak dirinya sendiri, menggandakan, menduplikat sprite-nya. Jadi misalkan di sini Miss punya sprite badut. Nah, badut ini sebagai apa ya? Sebagai pabrik ya. Sprite utamanya yang dia menciptakan nge-clone dirinya sendiri. Nah, yang di cloning itu apanya, Kenzi? Apakah cuman fisiknya doang atau sifatnya juga di clone? Semuanya. Semuanya pintar. Sifat dan juga fisiknya semuanya diklon ya. Sama persis seperti sprite utamanya atau pabriknya. Apapun itu sprite-nya, dia akan ngeklon. Jadi klon itu salinan lengkap dari sprite. Mulai dari posisi, efek, kostum, efek grafis, semuanya ya. Dia diwarisin. Jadi memang misalkan kelapa jatuh kemarin cuman kelapa jatuh, 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 jatuh. Nah itu berarti diwarisin semua. Kayak yang kemarin game Bombot ini ya. Ya kan? Kita ngeklon ininya misalkan mengklon aliennya atau virus-virusnya dia nanti juga bakal ini mengklon atau menduplikat dirinya sendiri sifatnya juga sama gitu. Nah jadi tadi kita sudah sempat sebutkan tuh pabrik itu apa. Nah pabrik itu kalau di klon ya, pabrik itu adalah sprite yang membuat klon. Pabrik dapat membuat klon dari dirinya sendiri atau sprite lain. Contohnya gini, kemarin kalau di game kelapa tadi kan sih. Nah, berarti kan dia kelapa mengklon dirinya sendiri menjadi kelapa lain. Betul nggak? Mm-mm. Dia mengklon lagi jadi kelapa lain. Berarti dia mengklon dirinya sendiri. Nah, contoh yang mengklon sprite lain gimana? Contohnya misalkan gini. Kenzi punya sprite pistol gini ya, misalkan ya. Di sini ada sprite pistol. Tunggu, gini, misalkan gini kan. Nah, biasanya pistol itu dia yang muncul apa Kenzi? Yang Peluru. ditembakkan apa? Peluru. Peluru pintar di sini ada peluru gimana sih gambar peluru. Intinya aja ini peluru ya ibaratkan ini peluru kan peluru 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 peluru. Nah berarti yang diklon itu kan berarti pelurunya kan ya yang bertambah banyak pelurunya tapi yang menghasilkan peluru itu sprite ini sprite pistolnya. Jadi ketika pistolnya diklik dia menghasilkan klon dari peluru gitu jadi dia menghasilkan sprite lain atau dia mengklon sprite lain paham nggak kira-kira. Paham? Paham ya, beda ya sama yang kelapa tadi. Kalau kelapa kan dia mengklon dirinya sendiri. Kalau pistol dia mengklon sprite lain, yaitu pelurunya gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada contohnya ya, ini ada sprite pabrik misalkan. Nah, dia mengklon dirinya sendiri berarti ya sama persis ini, bukan mengklon pabrik lain gitu. Jadi di sini berarti pabriknya menghasilkan hasil dari dia sendiri atau dirinya sendiri gitu. Nah, kalau variabel tadi kan sudah sampaikan ya, variabel itu diartikan sebagai tas boleh wadah atau mangkok atau apapun itu untuk menyimpan suatu nilai. Yang jadi variabel adalah tempat di mana informasi disimpan. Dalam sebuah program, variabel dapat menyimpan apa? Misalkan kemarin ada skor, ada nyawa, ada kecepatan.
Dan masih banyak lagi nama, warna, ya. Yang masih ingat intinya di antara beberapa nilai yang disimpan itu antara dua, di antara kata atau ang angka, gini kan? Antara kata atau angka. Berarti kalau misalkan eh, usia itu apa kan sih? Usia itu kata atau angka? Usia angka. Angka. Kalau warna? Karena kata. Kata. Pintar. Gitu ya. Bisa membedakannya kan? Nah, nanti di sini Kenzi, diskusi kita ya tentang game jatuhnya kelapa. Nah, di sini ada Kathy sama ada, aduh lupa Miss namanya satunya siapa ya? Kathy sama siapa ya? Kathy sama, aduh lupa satunya siapa yang kayak ini unicorn ini siapa? Nah, si Kathy dia bilang nih, kelapa dalam game terlihat palsu karena dia tidak berputar, dia cuma jatuh doang. Nah, langsung temannya bilang nih, bagaimana jika kita tambahin rotasi atau kita tambahkan dia perputaran? Nah, misalkan nih, kalau kita buat perputarannya sekarang kan itu udah putar tuh, kelapanya udah muter-muter ya, kecepatannya sama. Oh iya ya, kecepatannya harusnya nggak sama. Setiap kelapa kan beda-beda, ada yang lebih berat, ada yang lebih enteng, berarti kan kecepatan berputarnya juga berbeda-beda. Kita harus buat mereka berbeda-beda muternya, nggak selalu sama. Nah, berarti kalau kayak gini gimana? Saat diputar ke arah kaca, kelapa mulai bergerak tidak stabil. Bagaimana jika setiap kelapa memiliki sudut rotasi sendiri, bukan acak? Jadi masing-masing klonnya, mereka punya sudut putarnya masing-masing, Kenzi. Jadi bisa ada yang lebih cepat muternya, bisa ada yang lebih lambat juga muternya. Intinya mereka memiliki rotasi putar yang berbeda-beda. Caranya gimana kalau gitu? Nah, nanti di sini Kenzi belajar tuh kita kenalan sama yang namanya variabel lokal dan variabel global. Cuman di game-game yang akan Kenzi buat ini kebanyakan lokal dulu deh, ya. Kenzi buatnya untuk variabel lokal dulu. Jadi hari ini nanti kita mencari tahu apa itu variabel lokal dan global, mempelajari cara membuat variabel lokal, gimana caranya kalau variabel lokal, sama nanti kita menyelesaikan jatuhnya kelapa, membuat game jatuhnya kelapa biar dia bisa muter-muter seperti yang Kenzi sudah lihat tadi. Nah, di sini kita masuk dulu Kenzi, variabel lokal dan global. Kenzi perhatikan di sini ya. Kalau variabel global, global berarti kan secara lebih luas, betul nggak? Hmm. Ya kan global. Nah, contohnya kalau Kenzi bingung gini, ibaratkan sebagai ini ya, produk atau brand makanan. Kalau global, contohnya kayak KFC, McD, Burger King. Nah, itu kan nggak cuma di Indonesia aja adanya. Mungkin di luar negeri juga ada beberapa store atau tempat makan itu, atau yang di global. Nah, sedangkan kalau misalkan yang di lokal apa? Misalkan pecel lele, gudeg, gitu kan ya. Misalkan gudeg itu, gudeg di luar negeri kira-kira ada nggak, Kenzi? Dodol. Nah, itu adanya di lokal ya, atau di internal kita aja, di suatu daerah kecil doang, itu lokal. Jadi global tuh, Kenzi bayangkan dia sebagai suatu hal yang besar, luas. Kalau lokal berarti untuk lingkungan kecil atau dirinya sendiri, misalkan seperti itu. Jadi global itu dilihat dan digunakan oleh semua sprite dalam project. Jadi dia bisa digunakan untuk semua sprite. Jadi misalkan di sini contohnya apa? Ada skor utama ya. Lalu ada nyawa, sama ada permainan waktu atau waktu permainan. Miss mau tanya, misalkan di suatu game, misalkan di sini Kenzi punya game sprite utama ya. Lalu ada enemy-enemy-nya Kenzi. Sini ada enemy, 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 enemy. Nah, misalkan di sini ada yang namanya waktu Kenzi. Kalau waktu permainannya sudah habis, apakah semua sprite akan berhenti Kenzi? Mm-mm. Iya, nah makanya dia mempengaruhi semua sprite ya. Jadi makanya dia global Kenzi. Contoh lagi, ini hati atau nyawa skor utama. Misalkan sprite utamanya Kenzi di sini yang paling besar ini ya. Misalkan hati atau nyawanya sprite utamanya Kenzi sudah habis, nah berarti juga game over. Misalkan seperti itu, ya kan? Nah berarti itu variabel global Kenzi karena dia mempengaruhi semua atau kinerja dari semua sprite di permainan atau di game seperti itu. Nah, sedangkan kalau lokal gimana, Miss? Kalau lokal hanya dimiliki oleh satu sprite itu sendiri. Contohnya, jadi kan Miss punya game gini kan? Nah, ini sprite utamanya Kenji. Di sini ada enemy satu, enemy dua, enemy tiga. Nah, masing-masing enemy ini punya tiga nyawa Kenji.
Satu, dua, tiga. Ini juga nih. Satu, dua, tiga. Ini juga. Satu, dua, tiga. Nah, Miss tanya, masing-masing Sprite ini kan punya nyawa ya. Nah, terima kasih sudah digambarkan. Masing-masing Sprite punya nyawa kan sih. Misalkan dia kena tembak sama Sprite utama, berarti nyawanya berkurang satu. Nah, Miss tanya, kalau yang kena cuman Sprite nomor satu, apakah Sprite nomor dua nyawanya juga berkurang satu kan sih? Enggak. Enggak, karena memang di situ dia pakai variabel lokal atau variabel nyawa yang dia miliki sendiri gitu. Jadi tidak mempengaruhi sprite-sprite lain. Misalkan Miss tembak sprite enemy tiga kali misalkan. Dia kan mati berarti ya nyawanya habis 3 kali ditembak. Nah, apakah nanti gamenya akan game over langsung mati? Belum. Enggak, karena kan masih ada enemy yang lain. Nah, itu contoh variabel lokal. Contohnya di sini Kenji, lihat buku-buku di sini. Miss mau tanya, misalkan Kenzi variabel warna kuning polkadot. Nah, berarti itu yang milik yang punya siapa? Punya Mm-mm. Variabel warna kuning polkadot di buku itu siapa yang punya? Kuning polkadot. Berarti yang punya Mickey doang, ya. Kalau misalkan Miss tanya, bulat-bulat warna merah. Berarti siapa yang punya? ya, Bulat-bulat warna merah. Jadi, yang punya Kama pinter. Nah, sekarang kalau bunga-bunga warna-warni yang punya siapa? nama. Nama. Nah, jadi memang masing-masing ya. Mereka setiap buku memiliki karakteristik atau variabel lokal mereka masing-masing tidak dimiliki oleh sprite-sprite yang lain. Paham Kenji untuk variabel lokal sama global? Paham nggak? Ada yang masih ditanyakan? Hmm. Coba tanya dulu boleh ya? Hmm. Jadi dilihat, Alhamdulillah. Nah, dilihat dari kayak yang di gamenya tadi ya. Coba Miss gambarkan ulang. Misalkan kita punya game di sini Kenzi. Game. Lalu Kenzi punya sprite utamanya. Sprite utama Kenzi di sini ya, yang gede ini. Lalu Kenzi punya enemy-enemy-nya. Kecil-kecil di sini tadi ya. Kecil-kecil masing-masing enemy punya apa tadi? Masing-masing enemy mereka punya nyawanya masing-masing gitu kan? Ya kan? Nah, berarti nyawanya ada siapa aja misalkan di sini? Dia punya satu, punya dua, punya tiga. Punya satu, punya dua, punya tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mereka punya nyawa masing-masing. Nyawa dari masing-masing sprite itu berarti siapa? Berarti variabel Lokal. pinter. Kalau nyawa dari masing-masing enemy itu variabel lokal. Sedangkan kalau misalkan nyawa dari masing dari sprite yang utama berarti itu lokal atau global? Hmm. Misalkan nih, dia udah kena sama enemy satu, udah kena enemy dua. Sedangkan dia cuma punya 3 nyawa di sini kan nih. Nah, 3 nyawa. Berarti dia kalau misalkan sudah terserang sama enemy-enemy, dia berkurang nih nyawanya. Berarti dia global karena dia mempengaruhi permainan Kenzi. Ketika sprite utamanya Kenzi sudah mati, berarti game over. Semuanya bakal berhenti. Paham? Paham. Paham gitu ya. Jadi yang mempengaruhi itu biasanya yang global gitu ya. Itu untuk yang variabel lokal sama global. Contohnya di sini Kenzi, coba. Kalau global itu hitung jumlah hewannya. Ada berapa gajah di sini? Hmm. Dua. Dua. Jadi di sini kalau ditanya berarti variabel global hitung hewan itu dua. Sedangkan variabel lokal itu apa? Nih, variabel lokal tuh misalkan ini gajah A, ini gajah B, Kenzi. Nah, berarti nama dari gajah A itu Dumbo. Usia gajah A itu 10 tahun. Nah, nama gajah B siapa? Daisy. Usia gajah B yaitu 8 tahun. Jadi mereka cuma punya di masing-masing gajah doang nama sama usianya. Sedangkan hitung hewan itu variabel global karena di secara keseluruhan mereka bisa dihitung jumlahnya dua. Paham, Kenzi?
Paham? Paham, sip. Nah, itu untuk perbedaan lokal sama global. Nah, ini tadi seperti yang bisa sudah sampaikan. Berarti yang termasuk variabel global itu nyawa si karakter utama. Sama. Hitung skornya. Hitung skornya dia bisa menembak berapa kali enemy. Itu variabel global. Sedangkan variabel lokal itu nyawa dari masing-masing enemy-nya. Paham? Paham? Paham. Oke, seperti itu kan sih untuk variabel lokal dan global ya. Nih, berarti yang global nyawa karakter utama nih yang love yang di ungu di atas sama skornya dia berhasil nembak berapa enemy. Sedangkan kalau variabel lokal itu nyawa dari masing-masing enemy-nya atau masing-masing musuhnya seperti itu. Kan nanti kalau Kenzi membuat variabel lokal jangan lupa diklik di sini. Ada yang namanya ketika kan kemarin kita buat variabel ya. Kenzi cuma buat ketikkan nama langsung di oke gitu kan. Nah, nanti kalau Kenzi misalkan mau buat variabel lokal, diklik yang ini. For this sprite only. Ini untuk variabel lokal. Kalau untuk for all sprite, berarti dia global. Paham? Nah, kalau lokal berarti yang for this sprite only. Ya, itu untuk yang lokal. Oke. Bisa lanjutkan lagi dulu. Kayaknya udah deh. Untuk variabel clone ini udah tadi, member udah. Sudah. Nah, nanti kayaknya silakan dibuat kayak gini. Kalau misalkan mau buat variabel baru, ingat kalau lokal diklik dulu for this sprite only. Oke, itu untuk perbedaannya. Nah, oke deh. Kalau gitu kita langsung praktek aja, Kenzi. Nanti silakan dibuka di pertemuan ke-31. Ada dua soal di sini, Kenzi. Yuk, nanti Miss langsung arahkan aja Kenzi untuk mengerjakan kedua soal berikut ya. Boleh silakan diakses dulu Algonovanya, Kenzi. Dibuka dulu Algonovanya, baru share screen ya. Nanti kita baca dari clue-nya aja. Kita buka dari clue-nya. Miss tidak menjelaskan satu persatu. Ya, nggak perlu dibuka dulu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, itu sama persis sama clue-nya kok. Semuanya hampir sama. Nah, di sini tadi Kenzi berarti sudah buka di nomor satu ya. Coba. Kelapa jatuh. Oke. Nah, coba dibaca dulu aja. Nah, betul. Dia berarti di situ rotate. Nah, pintar. Diklik for this sprite only. Oh, udah ada Kenzi. Berarti di sini Kenzi sudah membuat tadi. Oke. Ini di cancel aja. Nah, di sini udah ada nih putar Kenzi. Putar sama rotate. Berarti udah dibuatin ya. Pertama buat variabel lokal, lokal rotate. Ini pakai ini dulu. Putar, taruh di sini Kenzi. Di atas mengarah ke 90. Nah, nanti di situ, mm-mm. Nah, di isinya dikasih ini pick random Kenzi. Diganti ke pilih acak negatif 20 hingga 20. Ini masuk ke sini. Nah, pintar udah dibuat tadi ternyata. Oke, nah baru nanti di sini Kenzi tambahkan apa? Ini, ubah arahnya, rotate. Berarti Kenzi ke atas dulu, pilih putar ke kanan Kenzi. Mm-mm. Ke atas dulu, putar ke kanan, cari dulu, putar ke kanan. Mm-mm. Ada putar ke kanan. Ditaruh dulu aja itu rotatnya, jangan ditaruh di situ. Mm-mm. Kenzi cari dulu, putar ke kanan, nak. Di atas, warna biru. Mm-mm. Nah, pakai yang putar ke kanan, taruh di bawahnya ubah Y. Nah, baru rotatnya Kenzi masukin di situ. Nice, gitu. Coba, sekarang Kenzi play. Sudah sesuai kok itu. Nanti harusnya kelapanya milik Kenzi sudah muter-muter dia. Ada yang muter nggak? Nah, apakah sudah muter atau belum tuh? Coba dicek dulu sudah betul atau belum. Oh, di sini kayaknya belum deh. Dia masih ini deh, masih dicoba dulu. Coba disimpan baru dicek kan sih. Kalau masih ada yang salah, nanti kita cek lagi. Nah, sudah betul. Jadi di sini terapkan efek putaran pada kelapanya seperti itu terlebih dahulu ya. Kita atur dulu, ada variabel putar, baru dia putarnya sesuai sama peak randomnya antara minus 20 sampai 20.
Oke, kalau global tadi yang mana global? Bisa dipakai semua sprite. Mm-mm. Nah, jangan ragu, nggak apa-apa. Betul ya itu. Dilihat dan dapat diubah oleh semua sprite. Itu yang global. Kalau lokal, pinter. Lanjut. Nah, udah mulai paham tuh. Kalau lokal harus dicentang apa tadi? Oke. Dalam game Coconut Falls, setiap klon kelapa memerlukan variabel rotasinya sendiri. Rotasinya sendiri. Berarti lokal atau global? Nggak ada variabel pribadi ya. Cuman ada dua, lokal sama global. Pintar. Nah, keren. Sudah selesai nomor satunya. Lanjut nomor dua, Kenzi. Nah, di sini ada clicker, Kenzi. Coba dimainin dulu boleh tuh. Coba, Kenzi. Ketika berada jauh diklik, tuh muncul dia. Coba diklik, klik, klik. Kuenya, cookiesnya diklik, klik, klik. Sampai dia hancur, Kenzi. Terus, terus. Nah, gitu deh. Tuh, dia akan muncul ngeklon dulu. Dia otomatis mengklon setiap 2 detik. Dan juga ketika Kenzi klik masing-masing sprite-nya, dia bakal tahu tuh berapa Kenzi kliknya. Sampai dia hancur ya. Dan juga menghilang. Nah, itu untuk permainan clicker. Kenzi. Caranya gimana? Kita lihat di clue-nya di bawahnya. Di stop dulu. Nah, coba dilihat clue yang pertama, Kenzi. Kita harus membuat dulu variabel lokal, ya. Buat variabel lokal bernama klik. Coba dilihat di variabel sudah ada belum variabel klik? Oh, udah ada. Sudah ada variabel klik berarti Kenzi. Berarti Kenzi tinggal ini. Ketika sebuah sprite mulai sebagai klon, berarti Kenzi pakai nih. Ketika aku memulai sebagai klon, coba cari dulu. Ketika aku memulai sebagai klon, pintar. Apa yang kita lakukan? Nih, atur variabel nilai klik menjadi nol. Pintar, iya betul itu. Atur klik menjadi nol. Lanjut, kasih nih. Pindah ke posisi acak. Atau pergi ke mm-mm, posisi acak. Betul. Nah, lalu nanti kasih nih. Selanjutnya apa tadi? Ubah kostum ke nomor satu. No, no, kostum bukan ini. Kostum mana kostum? Di tampilan berarti ya. Ganti kostum ke satu dulu. Baru terakhir kasih tampilkan. Sip. Untuk yang clue pertama. Clue kedua, Kenzi. Nah, berarti saat kue diklik berarti when this sprite click atau ketika sprite ini diklik, eventnya dulu. Ketika sprite ini diklik, nah, pertama apa? Nilai variabel lokal klik bertambah satu. Berarti pakai apa kalau bertambah, Kenzi? Atur atau ubah kalau bertambah. Pakainya ubah. Nah, sebesar satu. Pintar. Lanjut. Periksa koneksi ya atau periksa kondisi sah. Kasih jika dulu. Jika nanti klik sama dengan 6.
Kasih jika dulu, baru nanti kita kasih operator. Ya, jika kasih yang operator sama dengan. Mm-mm. Nah, jika klik, berarti ambil variabel kliknya. Jika klik sama dengan 6, ya, maka objek dihapus. Berarti di dalamnya sini kasih hapus clone ini. Nice. Lanjut, kita di sini. Di bawahnya sini nanti ya. Lanjutin, ubah kostumnya sesuai dengan nomor klik. Berarti ganti kostum. Mm-mm. Ganti kostum. Ambil aja baru. Nah, di paling bawah. Nah, di paling bawah aja kan sih? Oke, di sini diubah menjadi klik kan sih? Masukin variabel klik. Duplicate. Kalau nggak bisa digandakan, ambil lagi aja. Kenapa? Kadang bisa, kadang nggak. Nah, masukin ke nomor 5. Nah, baru nanti kasih nih. Kue harus menampilkan variabel klik selama 2 detik. Kasih katakan, Genzi. Katakan klik selama 2 detik. Mm-mm. Ambil klik tadi. Yang tadi ambil klik, katakan selama 2 detik. Ambil lagi aja. Nah, ini Miss mau jelasin dulu ya. Kenapa kok ini kasih ganti kostum ke satu? Coba Kenzi klik kostum sini, Kenzi. Nah, biar ketika dia memulai sebagai clone, dia mulai dulu dari yang utuh. Gitu. Baru nanti ketika dia sudah mulai sebagai clone, coba di kode lagi. Mm-mm. Baru nanti ketika di sprite ini diklik ya, kuenya diklik, nanti dia ubah ini, ubah variabel klik jadi tambah satu berarti wah, lalu tiga seperti itu. Jadi dia next kostum kan, ganti kostum selanjutnya. Makanya kalau misalkan dia udah kliknya 6 baru hapus atau hilang karena tadi kostumnya kuenya Kenzi maksimal di 6 atau terakhir ya ketika dia sudah hancur itu 6 kostum ke-6. Nah, gitu. Oke, sip. Itu diisi dulu. Nah, jika clone mengubah variabel global score, apa yang terjadi? Berarti kalau global yang diubah, apa yang terjadi? Global, ingat ya, kuncinya global. Hmm. Hmm. Coba dipikir dulu. Berarti kalau global itu mempengaruhi semuanya. Nah, coba dulu. Nggak tahu ya, Miss ya, jawabannya yang mana. Kan coba dulu. Nah, betul ya. Karena skor keseluruhan game dan juga semua sprite yang ada di gamenya bakal berpengaruh, Kenzi. Apa yang terjadi jika dua spread berbeda memiliki variabel lokal dengan nama yang sama, kecepatan atau velocity? Ingat, kalau lokal berarti Satu. mm-mm, dia sendiri ya, atau spread itu sendiri. Oh iya kan, ulangin. Yang coba sendiri, jawabannya yang mana? Nah, keren. Oke, lanjut Kenzi. Nah, coba itu dikategorikan ya. Langkah pertama tahapannya berarti apa?
Buat dulu ya, buat dulu variabel berarti. Mm-mm. Nice, betul. Mm-mm. Nah, intinya kalau lokal tuh pakainya for this sprite only. Di sini ada game sih. Game seperti yang tadi ya di awal tadi yang Miss sampaikan di PPT tadi ya. Tuh di situ ada saya bisa menembak eneminya tuh. Jangan sampai. Nah, nyawanya Kenji coba. Jangan sampai kena eneminya. Tembak-tembak. Tuh nyawa dari sprite utama tuh berarti global. Hitung berapa banyak enemy yang sudah ditembak Kenji, itu juga global. Tapi nyawa dari masing-masing enemy itu lokal gitu. Nyawanya Kenzi habis karena ketabrak sama enemy-nya. Caranya buatnya gimana? Coba di scroll ke bawah Kenzi. Sudah ada clue-nya kok di situ. Nah, Kenzi harus mengurutkan semua variabel ini sesuai dengan urutannya, ya. Coba sambil belajar. Hmm. Itu udah ada kok variabel di variabelnya udah ada ya dibuatin kayak love ungunya gitu. Nah, ada kan? Kenzi tinggal menyusun aja. Coba sambil dibaca clue-nya ya. Buat script untuk sprite pemain. Saat bendera hijau diklik atau when green flag klik, mm-mm. Langsung disusun juga boleh. Jangan lupa kasih when this sprite click ya. Bentar. Kasih penempatan awal dulu. Mm-mm. Langsung disusun juga nggak apa-apa. Kenzi atau Kenzi mau nyusun nanti. Mau Hmm. disamain dulu. Boleh. Oke. Dibuat dulu semuanya nggak apa-apa. Oke, sama katakan pengangkat. Permainan berakhir. Oke. Sekarang tinggal disusun Kenzi sesuai sama urutannya tuh tadi. Hmm? No, no, yang ini tadi aja. Ya, di sini dulu. Nah, urutannya tuh yang ini. Tuh, coba. Berarti ketika bendera hijau diklik, kasih atur variabel hitung nol dulu. Mm-mm. Oke. Selanjutnya, atur variabel nilainya yang nol, yang love jadi 5. Mm-mm. Oke, pergi ke X betul. Kasih forever, repeat forever ya. Nah, di dalamnya ada dua kondisi kan sih. Coba scroll ke bawah sedikit, Miss mau lihat.
Nah, ada dua jika ya. Pertama, jika menyentuh musuh berarti jika, ini dulu yang ini dulu. Jika, masukin ke selamanya. Mhm. Kasih sensor yang menyentuh enemy. Sensor, nah. Ya, sensor. Nah, menyentuh enemy berarti. Diganti pointer mouse-nya jadi enemy. Oke. Apa yang dilakukan? Ubah nilai variabel menjadi negatif satu. Berarti di sini kasih. Nah, variabel betul. Baru nanti di bawahnya kasih jika yang kedua kan sih. Mm-mm. Jika love-nya ungu nol, berarti dan ini kata dia apa ya? Kasih ini. Katakan permainan berakhir sama hentikan. Nah, berhenti semua ditaruh di bawahnya katakan. Masih masuk di jika ya. Nice, oh, udah. Sudah. Coba kalau yang musuh kayaknya udah ada deh, Kenzi. Coba di sini enemy-nya. Nah, udah ada enemy-nya. Sudah ada kodenya. Coba Kenzi play aja. Sudah bisa belum? Kenapa digeser itunya? Oh, berarti Eh, masih ada nambahin dua. itu. Masih ada nambahin di enemy-nya ya? Ya, ya, ya. Ya, Ye. kita tambahin dulu di enemy-nya. Berarti yang enemy belum ada ini. Dilihat sama kayak tadi ya, sama kayak di clue-nya kan sih? Coba awalnya gimana sih kalau di enemy itu? Oh Enggak. iya, masih ada kondisinya, betul. Oke, kita coba masukin dulu. Berarti ketika aku memulai, ya, di sini, di enemy-nya, betul. Di sini aja, di sini. Coba digeser ke kiri sedikit. Nah, baru Kenzi buka tadi, buka clue-nya yang kedua. Clue yang di bawahnya. Nah, script untuk musuh. Coba dibuat dulu itu, baru nanti kita susun. Nah, Di kiri sini aja yang kosong. Coba Kenzi atur ini dulu. Kenzi taruh itu dulu. Itu nggak usah, ini nggak usah diubah-ubah. Sudah betul itu. Kenzi buat lagi yang baru. Itu jangan diubah-ubah ya. Jangan diubah-ubah, nak. Itu biarin aja kayak gitu. Kenzi buat lagi. Oh, mau gandakan ternyata. Nah, ketika aku memulai sebagai clone, kasih selamanya sama dua jika. Jangan ngambil dari situ. Kenzi ambil lagi aja yang baru. Nanti takutnya kegeser-geser. Kenzi cari aja yang baru. Kasih selamanya. Betul. Mm-mm. Kasih jika. Oke. Kasih ubah. Ubah hidup negatif satu sama satu. Diganti love-nya jadi hidup.
Mm-mm. Itu satu, nanti diduplikat, satunya negatif satu, ya. Oke. Lanjut, jika yang kedua tuh, jika hidup sama dengan nol, kasih operator, sama dengan, ya, ambil yang hidup, variabel hidup nanti. Mm-mm. Oke, dah tinggal kita susun ya. Berarti dari ketika aku memulai sebagai klon, kasih selamanya. Mm-mm. Nah, masukin dua jika. Jika ini sama jika ini. Pelan. Jika, ya sama jika yang satunya nih. Masukin juga di bawahnya jika yang satunya. Oke, nah kita mulai dulu dari jika yang atas ya. Jika menyentuh bol, Kenji tambahin ubah hidup sebesar negatif satu berarti. Mm-mm. Sama, nice. Oke. Kostum berikutnya tuh di bawahnya ini. Ini salah-salah. Ini kostum berikutnya tuh di sini. Kostum berikutnya dipindah ke atas dulu. Di bawahnya ubah. Ya. Oke, baru hapus clone ini dikasih di bawahnya. Ubah yang bawah. Di atasnya masuk. Nah, situ. Nah, no. Nah, oke. Dah selesai. Nah, harusnya udah bisa dimainin deh itu. Bolnya nggak usah diapa-apain. Nah, kan udah sesuai. Udah lebih sesuai dia berarti. Awas yang atas. Cepat, Kenji, cepat. Tembak-tembak. Namanya tinggal satu, Kenji. Nah, itu variabel hitungnya emang kita belum pakai ya, nggak apa-apa. Nah, variabel bla bla bla. Oke, boleh silakan simpan baru dicek ya. Itu memang hitungnya belum kita pakai satu-satu ya. Jadi biar paham dulu untuk yang. Oke, dah selesai semua berarti ya. Untuk tugas-tugasnya, gimana? Lebih mudah nggak tugas-tugasnya di listen ini? Mm-mm. Iya kan lebih dikit juga kan karena memang di sini sudah mulai untuk melengkapi kode-kode program Kenji. Jadi kalau misalkan Kenji mau lihat lagi tadi tuh di yang sprite terakhir tadi ada enemy kan kayak banyak banget ya kodenya ya. Nah itu Kenji kalau mau dipelajarin, mau dilihat, dibaca-baca lagi boleh karena memang ke depannya bakal kita pakai gitu. Kenapa? Iya itu next levelnya. Besok kalau misalkan Kenji setelah graduation dari visual programming ya, mau lanjut ke course Roblox atau mau pilih yang lain, misalkan mau pilih game design atau emang minatnya ke Roblox bisa lanjutin Roblox gitu. Cuman kalau Roblox mungkin ini deh, mungkin ganti teacher ya, nggak sama Miss karena Miss belum pegang Robloxnya. Kalau game design Miss pegang. Kalau Kenzi mau lanjut ke game design berarti nanti bisa sama Miss Ratih lagi gitu. Jadi kalau misalkan Kenzi minatnya sama Roblox juga ya nggak apa-apa. Nanti coba untuk koordinasi lagi deh kita. Gitu. Jadi memang untuk course visual programming kan 36 pertemuan ya. Ini Kenzi sudah masuk di pertemuan 31. Berarti kan kurang 5. Ya, 5 lagi dah graduation. Oke, berarti sudah clear ya Kenzi ya untuk variabel lokal dan global. Berarti tadi kalau Miss mau tanya Kenzi, bedanya lokal sama global apa Kenzi? Kalau variabel global itu yang gimana? Yang hmm, Global. Kalau global gimana tadi ya? Global.
Coba. Cari dulu boleh. Coba tadi gimana? Kalau global? Variabel yang dapat dilihat dan diubah oleh semua sprite dalam proyek. Betul. Yang mempengaruhi semua sprite yang ada di game tersebut ya. Contohnya tadi kayak nyawa karakter utama, kayak waktu ya, kayak kalau misalkan waktunya habis, semuanya juga gamenya akan berakhir. Kalau misalkan nyawanya karakter utama habis atau udah mati, ya bakal gamenya game over. Kalau lokal gimana Kenji kalau lokal? Kalau lokal Mm-mm. Jadi nomor tiga tadi loh. Nomor tiga coba dibaca. hmm, Untuk menyimpan. properti individu dari satu sprite atau klon. Betul, berarti dia menyimpan informasi atau nilai dari dirinya sendiri. Contohnya apa? Nyawa dari masing-masing enemy, walaupun nyawanya sama, namanya life atau namanya misalkan variabel nyawa, cuman kan masing-masing sprite, masing-masing enemy 1, 2, 3, 4 memiliki nyawanya mereka masing-masing, tidak mempengaruhi. Misalkan yang ketembak sprite 1 atau enemy 1 ya enemy 2 masih hidup karena dia nyawanya tidak terpengaruhi, gitu ya. Itu untuk lokal. Nah, untuk ketika baru membuat sprite-nya, kalau lokal harus diklik apa, sih? Kalau Kalau lo for, per lupa miss istilahnya. Coba cari lagi dulu tadi apa? For, mm, for nah, this sprite only. enter betul. For this sprite only itu untuk membuat variabel lokal. Oke, berarti sudah clear Kenzi untuk yang teori variabel lokal sama global. Gimana Kenzi sudah cukup paham? Paham? Paham ya, sip, hebat. Nah, oke, berarti untuk materi hari ini sudah clear kan sih? Tugasnya juga sudah diselesaikan semua ya? Sudah selesai di babat habis dan itu sudah diselesaikan semua. Oke, kalau gitu Miss izin stop share dulu. Kita coba ini ya. Miss tambahkan dulu algo koin milik Kenzi karena tadi sudah selesai. Coba Miss cek juga ya untuk pekerjaannya Kenzi. Nah, udah semua nih. Yang kuning Miss hijaukan sekalian ya. Biar nanti 100% milik Kenzi. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, udah 100% belum? Udah 100% ya untuk pekerjaannya Kenzi. Nah, untuk yang di chatbot kemarin sudah Miss kategorikan juga. Oh, ini belum. Tunggu. Belum Miss koreksi sekalian deh yang klon. Maaf, lupa. Nah, dah. Nanti boleh silakan dicek kembali. Oke, berarti udah selesai Kenzi untuk materi hari ini. Terima kasih Kenzi sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Miss tambahkan algo koinnya ya. Karena untuk Kenzi tadi juga sudah tepat waktu, tugasnya sudah dikerjakan. Sip. Berarti nanti di hari Minggu ya, Minggu hari Minggu besok, itu Kenzi bakal sama Miss masuk di teori yang selanjutnya. Di pelajaran ke-32 ya, atau lisan ke-32, nanti ada materi ini. Tunggu ya. 32 berarti sudah masuk ke scratch penembak, penembak zombie ya. Bagian satu sama bagian 2. Kita udah mengerjakan project lagi kan sih. Project penembak zombie bagian satu sama project penembak zombie bagian 2. Projectnya kayak gimana? Coba Miss tunjukin sebentar ya. Nih, kalau di pertemuan 32, contoh projectnya seperti ini. Tapi mungkin punya Kenzi belum bisa dibuka ya, karena memang itu untuk minggu depan. Nah, kayak gini nih. Tuh. Ah, belum ada suaranya ya? Tunggu, tunggu. Tunggu, belum ada suaranya, lupa. Miss, share screen-nya ada suaranya dulu. Nah, ini untuk penembak zombie kan sih? Dengaran nggak suaranya? Tuh, jadi hampir konsepnya hampir sama kayak yang game tadi tuh Candy. Cuman di sini bisa diganti mukanya Candy sendiri tuh. Untuk sprite-nya ya. Tuh, ada itu nanti. Tapi dia munculnya bisa dari mana aja Candy. Tiba-tiba dia dekatnya Candy bisa tuh. Bro. Tiba-tiba sampai dekatnya Candy.
Coba ya, Miss, coba kalahkan deh. Ah, pilih gitu ya. Tuh untuk projectnya Kenzi mungkin besok minggu depan aja ya. Di hari Minggu kita bakal bahas untuk yang game penembak zombinya. Oke, kalau gitu sebelum Miss akhirin ada yang mau ditanyakan dulu Kenzi? Enggak ada. Nggak ada ya, cukup ya. Kalau gitu kita foto dulu boleh? Ya, sebelum Miss akhirin, maaf ya, kelewatan 1 menit. Ya, kita foto dulu Kenzi. Boleh silakan dipilih dulu. Miss mau cari zombie. Ada nggak sih? Sprite zombie? Sprite zombie. Emoticon zombie? Nggak ada ya? Nggak ada emoticon zombie. Oke, boleh pakai apa aja. Kalau misalkan sudah ketemu, bilang ya. Miss mau pakai yang alien aja deh, karena nggak ada zombie. Kita pakai ini. Oh. Kenzi boleh dipilih dulu. Kalau udah bilang ya. Udah. Dah, ya. Kita foto dulu. Miss hitung mundur, Kenzi. 3, 2, 1. Bagus tuh ada kayak ledakan-ledakan ya. Iya, karena kan kita nembak tadi ya. Menembak zombinya besok. Oke, lagi-lagi Kenzi. Satu lagi. Udah ketemu. Miss mau pakai ini aja. Hmm. Udah? Udah ketemu belum? Hmm. Mau pakai apa itu? Hmm. Udah? Pakai rainbow. Boleh ya? Miss hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kenzi untuk hari ini ya. Kita berarti akhirin terlebih dahulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Minggu. Dadah Kenzi, terima kasih. Miss izin akhirin ya. Bye. Iya. Selamat beristirahat. Bye-bye.